个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Soul Land 2 Chapter 9.2. Chapter 9.2, Dewi Kupu-Kupu berseri-seri. Kamu, Tailang benar-benar terperangah. Pada kenyataannya, berlari kira-kira 100 putaran sama sekali bukan masalah baginya, dengan kekuatannya. Kultivasinya bahkan termasuk di antara yang terbaik dari semua siswa di kelas 1. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan dihilangkan seperti ini. Zhou Yi memandang ke arah siswa lain dan berbicara dengan acuh tak acuh, meskipun saya memiliki temperamen yang buruk, saya pasti menepati janji saya. 9 orang yang saya panggil semuanya curang saat berlari, dan tidak menyelesaikan 100 putaran mereka. Jika Anda tidak senang dengan itu, Anda bisa pergi dan melaporkan saya ke administrasi pendidikan. Tapi untuk sekarang, kamu bisa pergi. Petik 2. Guru Zhou, saya menolak untuk menerima ini. Dia tidak berlari 100 putaran sekarang, dia hanya berhasil menyelesaikannya dengan bantuan orang lain. Kenapa dia tidak dieliminasi? Siswa tersingkir lainnya bernama Lin Zheyu berbicara dengan marah sambil menunjuk ke arah Huo Yuhao. Zhou Yi tertawa, kamu menolak untuk menerimanya. Dia, bernama Huo Yuhao. Dan jika dia belum selesai berlari 100 putaran, dia akan berada di antara kamu sekarang. Saya tidak akan mengubah apa yang saya katakan. Dia menyelesaikan 100 putaran. Saya tidak pernah mengatakan bahwa membantu orang lain dilarang. Wang Dong membantunya, sesuatu yang dia lakukan secara sukarela. Jika seseorang dengan rela membantu Anda saat Anda berlari, itu juga akan baik-baik saja. Tetapi apakah ada yang membantu Anda? Saya tidak melihat prosesnya, hanya pada hasilnya. Dan hasilnya adalah, Huo Yuhao menyelesaikan 100 putaran, sedangkan Anda tidak. Cepat matikan. Jika Anda membuat saya semakin marah, saya akan menyia-nyiakan jiwa bela diri Anda. Petik 2. Di bawah kekuatan kuat Zhou Yi, 9 siswa yang dipanggil tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan sedih pergi. Mereka jelas tidak akan mengepak barang bawaan mereka, tetapi sebaliknya langsung menuju administrasi pendidikan untuk mengajukan keluhan. Ini baru hari pertama sekolah. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Keringat di tubuh Huo Yuhao meningkat saat dia secara pribadi menyaksikan Zhou Yi tanpa memihak mengusir 9 siswa. Pasti aneh jika dia tidak merasa gugup. Jika bukan karena bantuan Wang Dong, dia pasti sudah bersama orang-orang itu. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Wang Dong. Ekspresi siswa yang tersisa telah sepenuhnya berubah, mereka bahkan tidak berani bernapas berat sambil menatap Zhou Yi. Hanya 2 jam, namun Zhou Yi telah menetapkan otoritas absolutnya atas kelas 1. Kembalilah ke asrama dan ganti pakaianmu. Setelah itu, kembali ke ruang kelas untuk kelas. Saya akan memberi Anda 15 menit. Begitu dia selesai berbicara, Zhou Yi berbalik dan kembali ke ruang kelas. Tidak ada yang berani membuang waktu saat ini. Mereka membubarkan diri dengan keras, karena mereka semua berlari kembali ke kamar asrama. Wanita tua itu terlalu galak. Wang Dong berbicara ketika bergegas berlari kembali ke asrama dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao berbalik dan berkata, terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya khawatir itu. Petik 2. Wang Dong mendengus dan berkata, jangan berterima kasih padaku. Jika bukan karena pertarungan kami, Anda bisa melakukannya sendiri. Anda bisa masuk dan ganti baju dulu, saya tidak terlalu berkeringat. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Kamu tidak ingin berubah bersama untuk menghemat waktu. Wang Dong menjawab, apakah Anda lupa tentang 5 aturan yang saya katakan kemarin? Saya tidak suka melihat tubuh orang lain, itu membuat saya merinding. Percepat. Huo Yuhao tidak repot menanggapi. Dia buru-buru kembali ke kamar mereka dan melepas bajunya yang basah oleh keringat.
Dia kemudian menggunakan kain bersih untuk menyekat tubuhnya, sebelum berganti ke seragam sekolah yang lain. Dia harus menunggu sampai setelah kelas sebelum dia bisa membersihkan tubuhnya yang kotor. Ketika dia meninggalkan ruangan, giliran Wang Dong untuk berganti pakaian. Pada saat itu, Huo Yuhao masih agak kehabisan nafas. Sepasang sayap yang muncul di punggung Wang Dong tanpa sadar muncul di benaknya lagi. Terlalu cantik, mereka benar-benar terlalu cantik. Apa itu jiwa bela diri itu? Mungkin yang lain mungkin tidak memperhatikan apapun, tetapi Huo Yuhao pernah. Ketika Wang Dong telah melepaskan jiwa bela dirinya, cincin jiwanya juga muncul. Dia tiba-tiba memiliki dua dari mereka. Namun hal yang mengejutkannya lebih dari itu, adalah bahwa Wang Dong benar-benar memiliki cincin jiwa kuning dan ungu. Dengan kata lain, cincin jiwa keduanya adalah 1000 tahun. Ini sudah melampaui akal sehat para penguasa jiwa normal. Tidak heran dia begitu sombong, dia benar-benar memiliki sarana untuk melakukannya. Ketika dia membandingkan kekuatannya dengan kekuatan Wang Dong, dia benar-benar terlalu lemah. Saat ia merenungkan hal ini, Wang Dong keluar dari kamar mereka setelah berganti pakaian. Mereka berdua tidak berani membuang waktu, mereka kembali ke ruang kelas secepat mungkin. Zhou Yi memberi mereka waktu 15 menit untuk berubah, tetapi dalam kenyataannya, bahkan orang yang paling lambat pun tidak butuh 10 menit. Semua siswa sudah duduk dengan rapi di dalam kelas. Mata mereka masih dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat 9 kursi kosong. Semua orang yang hadir telah mendengar ungkapan, Akademi Shrek sulit untuk masuk, tetapi mudah untuk pergi. Namun, mereka hanya merasakan perasaan bahaya yang kuat setelah itu terjadi tepat di depan mereka. Tidak ada yang berani berpikir untuk berbuat curang lagi. Ketika menit ke-15 tiba, Zhou Yi berjalan ke ruang kelas tepat waktu. Ketika dia melihat bahwa 91 siswa semuanya hadir, dia mengangguk. Dia kemudian berkata, kita akan mulai kelas sekarang. Secara keseluruhan, tes Anda sebelumnya telah membuat saya puas. Sebagian besar dari Anda mampu menyelesaikan tes lari sederhana. Huo Yuhao, berdiri. Petik 2. Guru Zhou. Huo Yuhao dengan cepat berdiri, punggungnya lurus-lurus. Zhou Yi dengan dingin berkata, umumkan peringkat jiwamu. Iya, kekuatan jiwaku berada di peringkat ke-11. Huo Yuhao berbicara dengan hormat. Sejak Zhou Yi memanggil nama mereka sebelumnya, dia tahu bahwa dalam kenyataannya, Guru Zhou ini benar-benar mengerti mereka, meskipun dia tampak tidak masuk akal. Mungkin dia bahkan tidak akan bisa menyembunyikan kultivasinya daripadanya. Setelah mendengar kata-kata, peringkat ke-11, sebuah ekspresi mencurigakan muncul pada semua siswa di kelas. Wang Dong bahkan langsung menutup matanya dengan tangannya. Memalukan, ini terlalu memalukan baginya. Dengan tingkat kultivasinya, dia benar-benar kehilangan seseorang di peringkat 11. Tunggu, bagaimana mungkin dia hanya berada di peringkat ke-11 dari kekuatan jiwa? Bukankah mendaftar di Shrek Academy memiliki persyaratan dasar bahwa siswa harus berada di peringkat ke-15? Ketika dia memikirkan hal ini, Wang Dong tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao dengan ekspresi terperangah. Benar, kekuatan jiwanya hanya di peringkat 11. Saya tahu, Anda semua sangat ingin tahu mengapa ia bisa lulus penilaian sekolah dan bisa menjadi mahasiswa baru. Saya hanya akan menjawab pertanyaan ini sekali, tidak ada yang bisa menanyakannya di masa depan kecuali dia dihilangkan. Dia adalah seorang siswa yang diundang secara khusus oleh akademi. Ketika dia memasuki akademi, dia tidak perlu lulus tes apapun. Namun, ini adalah satu-satunya pengecualian yang kami buat untuk siswa yang diundang secara khusus. Jika dia tidak dapat menyelesaikan tugas belajar yang ditetapkan akademi, dia juga akan dihilangkan. Oke Huo Yuhao, duduklah. Petik 2. Terima kasih guru. Saat Huo Yuhao duduk kembali, dia tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Kata-kata guru Zhou jelas dimaksudkan untuk melindunginya. Dengan menjelaskan dengan jelas situasi pendaftarannya, bahkan dengan peringkat jiwanya yang tidak mencukupi, tidak ada yang akan menanyakannya di masa depan. Zhou Yi tampaknya tidak peduli dengan reaksi siswa terhadap ini. Dia berbalik dan menulis dua kata besar di papan tulis, serangan, dan pertahanan. Setelah menulis dua kata di papan tulis, dia berbalik untuk menghadapi siswa sekali lagi. Saya tahu bahwa sebagian besar dari Anda sangat tidak bahagia karena hukuman yang saya berikan kepada Anda sebelumnya, serta pengusiran 9 orang itu. Hanya saja, Anda tidak berani menunjukkannya karena tekanan saya. Saya tidak perlu memberi Anda penjelasan. Orang-orang yang tanggap secara alami akan memahami alasan saya di masa depan. Adapun para idiot yang tidak bisa mengerti, tidak apa-apa bagi mereka untuk tidak mengerti. Kami sekarang akan mulai kelas. Petik 2. Anda semua harus mengenali dua kata yang baru saja saya tulis di papan tulis. Serang, dan pertahanan. Untuk kelas pertama kami hari ini, saya akan berbicara dengan Anda tentang teknik menyerang dan bertahan yang digunakan guru jiwa.
Sejak zaman kuno, kita para master jiwa telah dipecah menjadi banyak sistem yang berbeda berdasarkan dari jiwa bela diri bawaan kita, seperti sistem serangan daya, sistem serangan agility, sistem bantu, sistem makanan, sistem kontrol, sistem pertahanan, dan seterusnya. Beberapa master jiwa mengembangkan kemampuan mereka menuju ekstrim dari satu sistem, sementara yang lain mengembangkan kemampuan mereka secara bersamaan. Berbagai jumlah metode untuk mengolah sama sekali bukan jalan yang terisolasi. Wang Dong, jawab pertanyaan ini, dari berbagai sistem yang dimiliki oleh penguasa jiwa, yang mana yang terbaik dalam menyerang, dan mana yang harus condong ke arah pertahanan dan tambahan, atau dukungan. Petik 2.